Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini yang hadir 1000 orang, tapi suaranya baru 100 orang ini, Pak. Ini menandakan benar-benar belum sarapan. Yang paling penting jangan sampai hilang harapan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi ini atas kuasa dan kehendaknya, atas cinta dan kasihnya, Allah pilih kita, Allah gerakkan hati kita, perjalankan kita untuk bisa bersilaturahmi, bermuajahah, bertolakul ilmi dalam rangka memantaskan diri kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benar hambanya. Dan wujud bahwa kita ini benar-benar menghamba kepadanya adalah kita selalu bersyukur atas apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Allah berikan apa? Kesehatan, alhamdulillah. Allah berikan sakit juga, alhamdulillah. Ala kulli hal. Maka satu hal yang harus kita sadari hari ini, Allah masih memberikan satu nikmat yang ini menjadi aset terbesar kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas 24 jam. Berapa nama? Nafas. Lewat wasilah nafas inilah hari ini kita bisa ngaji. Lewat wasilah nafas kita bisa menikmati hidangan, makanan, snack yang Allah hadirkan. Maka ketika nafas ini lepas, maka semua amal kenikmatan itu juga akan lepas. Maka yuk kita sama-sama memberikan penghormatan tertinggi sebagai wujud syukur kita kepada sang pemberi nafas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengucap biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat salam kita haturkan pada baginda Rasul habibina wa syafiina nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi the best role model, contoh yang terbaik, teladan yang sempurna. Bahkan oleh seorang non-Islam, beliau ditempatkan di ring yang pertama. Oleh orang non-Islam, Michael Hart, orang paling berpengaruh di dunia. Padahal dari sisi subscriber, kalau zaman sekarang, kalau dari sisi follower itu lebih banyak Nabi Isa. Tapi kenapa justru Rasulullah yang ditempatkan di ring yang pertama? Kira-kira kenapa, Pak? Kira-kira kenapa? Karena beliau sukses dunia akhirat. Ya. Yang ini jadi persoalan kita. Hari ini ada orang yang seolah-olah dunia sukses, tapi akhiratnya bermasalah. Begitu juga sebaliknya. Ada orang-orang yang seolah-olah akhiratnya sukses, tapi dunia bermasalah. Padahal idealnya yang kerap kali kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua-duanya harus kita raih. Maka sukses itu adalah bukan berarti meninggalkan dunia untuk akhirat, tapi menjadikan dunia untuk akhirat. Maka mohon maaf kalau hari ini kok hidup kita masih modal madil, bisa jadi salah role model, salah yang kita contoh, salah yang kita contoh. Maka salah satu kenikmatan terbesar juga yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita adalah Allah hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita, membawa visi besar minad dzulumati ilan nur, sehingga kita menjalani kehidupan ini tidak nabrak sana, tidak nabrak sini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu yang sangat terbatas, ya saya berikan waktu sampai hanya 9:30. Padahal ilmunya ini laduni. Apa Pak laduni itu? Ilati kudumuni. Ya. Sekali ngomong itu nggak berhenti-berhenti, gitu ya. Maka ini aja nanti sekilas saja apa itu terapi rezeki. Dan saya ingin tanya jenengan, kalau kita bicara rezeki, kira-kira Bu, bicara rezeki, bicara solusi, bicara jodoh, ada yang jomblo? Alhamdulillah nggak ada kayaknya ya. Kalau ada ikut berbelasungkawa, tapi nggak usah khawatir. Karena apa? Bicara rezeki, jodoh, solusi, kira-kira menurut jenengan sudah Allah garansi belum?
Pak, nyuwun sewu ya. Ciri-ciri orang stres itu ada dua. Yang pertama, kalau ditanya diem. Yang kedua, kalau jawab gak nyambung. Tapi diemnya jenengan ini karena tafakur, karena merenung, berpikir. Saya ingin tanya lagi ke jenengan. Kira-kira kalau kita bicara rezeki, bicara jodoh, bicara solusi atas setiap masalah kita, itu sudah Allah garansi belum? Sudah, alhamdulillah. Ya. Sesuatu yang Allah garansi pasti enggak? Pasti. Sesuatu yang pasti perlu enggak Bu dikhawatirkan? Tapi faktanya gimana? Hadir orangnya. Tiap detik, tiap saat, tiap hari kita kerap kali mengkhawatirkan sesuatu yang sudah Allah garansi. Dan ironisnya kita jarang. Suara saya jelas bukan? Jelas apa belas? Memang agak menggema ya. Jadi memang perlu pakai mendengarkannya pakai ini ya. Suara hati ini. Jelas? Nah, ironisnya kita jarang mengkhawatirkan sesuatu yang belum pasti. Kelak ketika kita meninggal sudah pasti belum dalam kondisi husnul khotimah? Belum tentu. Kelak ketika Allah wafatkan sudah pasti belum masuk surga Bu? Belum tentu. Kelak ketika kita kembali ke Allah sudah pasti belum bisa melihat wajahnya Allah? Belum tentu. Ini yang justru jarang kita khawatirkan. Maka mohon maaf, untuk menghina Allah kita tidak perlu membakar Al-Quran, kita tidak perlu menginjak-injak Al-Quran. Kita ragu besok mau makan apa sama dengan menghina Allah. Kita ragu bayar SPP anak kita dari mana sama dengan menghina Allah. Kita ragu melunasi hutang-hutang kita dari mana sama dengan menghina Allah. Maka mohon maaf, kira-kira kalau kita menghina Allah, hidup kita semakin mulia atau semakin terhina pun? Buktinya apa? Allah itu sudah menggaransi, menjamin, menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Sebelum Allah menciptakan kita manusia, Allah sudah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Artinya apa? Allah bertanggung jawab betul atas kehidupan kita. Allah bertanggung jawab betul atas kehidupan kita. Maka di surat 11 ayat 6 Allah tegaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini kecuali Allah sudah menggaransi rezekinya. Dabbah itu. Artinya apa dabbah itu? Selama ini terjemahnya apa? Hewan melata, hewan bergerak. Kenapa? Allah memberikan perumpamaan hewan yang tidak berakal. Kira-kira kenapa? Hikmahnya apa? Yang tidak berakal saja sudah Allah garansi rezekinya. Apalagi kita manusia yang berakal. Kira-kira lebih Allah jamin nggak Pak? Iya. Sampai Allah membuat ayat kauniyah. Memberikan contoh ayat kauniyahnya. Berupa apa? Cecak. Cecak itu Allah titipkan rezekinya di mana Bu? Nyamuk. Kita tahu cecak ini apa? Makhluk yang lemah, jalannya lambat, merayap. Allah titipkan rezekinya di nyamuk. Secara logika manusia nggak mungkin Pak. Nyamuk yang jalannya cepat, gesit, bersayap. Mohon maaf, hari ini kira-kira pernah nggak kita mengalami satu kondisi yang bagi logika kita punya persoalan nggak mungkin ini selesai. Atau kita punya hutang, untuk makan saja susah.
apalagi untuk melunasi utang-utang kita. Nyun sewu, pernah nggak, Bu, di titik itu, di titik dimana yang kita, menurut kita ini mustahil selesai ini masalah. Pak, pernah nggak Pak, di titik yang kita ini dalam kehidupan, di fase yang kita punya persoalan atau punya impian, ya, pengen umroh misalnya, pengen haji, lihat isi rekening kita, ngelihat kerjaan kita, bisnis kita stagnan, yang bagi logika kita nggak mungkin kita bisa umroh, atau kita punya masalah hutang yang nggak mungkin ini lunas, uang untuk makan saja susah. Pernah nggak Bu di titik itu, Bu? Bu, pernah Bu Don? Maka pertanyaannya, cecak yang datangi nyamuk atau nyamuk yang datangi cecak? Pertanyaan berikutnya, siapa yang mendatangkan? Allah. Tugas cecak apa? Hanya merayap, ikhtiar, bergerak. Maka dabbah itu secara harfiah artinya bergerak. Maka di Jawa itu ada istilah wong sing gelem obah mesti mama, wong sing gelem ubet mesti ngeliwet. Atau dalam makalah lain, fi kulli harokah barokah. Selama kita mau bergerak, bismillah, Allah akan hadirkan keberkahan. Kalau kita sudah punya persoalan, punya masalah, hanya duduk diam, mengeluh, bahkan menyalahkan kegelapan, mengutuk kegelapan, dia akan bisa menyelesaikan masalah. Sampai sini bisa dipahami, no? Semakin paham atau semakin hampa ini? Semakin plong atau semakin pelongo-pelongo ini? Saya berikan contoh lagi, misalnya jenengan kalau beli satu produk elektronik katakanlah, smartphone atau misalnya TV, beli di sebuah toko, biasanya dapat apa, Bu? Dapat garansi. Ketika dapat garansi dari toko, apa yang dirasakan, Pak? Nyaman, tenang. Padahal itu terbatas, setahun, 2 tahun, bahkan maksimal 5 tahun. Kita sudah senang, nyaman, dan tenang, tidak ada kekhawatiran. Lah ini Allah yang menggaransi, Bu, menjamin di sepanjang nafas kehidupan kita. Kok kita masih khawatir? Kebangetan. Maka kalau kita bicara rezeki, takrif, definisi, pengertian tentang rezeki menurut jenengan itu apa? Yang dimaksud rezeki? Pak tumben di sini kalem. Kalau di rumah mak biasanya menggetarkan jiwa nggak, Pak? Tumben di sini kalem ya, kalempit-lempit ini. Menurut jenengan, rezeki ini apa? Contohnya apa, Bon? Contohnya kesehatan. Kalau sakit rezeki bukan, Bu? Kalau rezeki diterima dengan bahagia atau dengan mengeluh? Faktanya pripun? Hadir orangnya pakai jilbab napa niki? Pak, jenengan punya bisnis bangkrut lalu punya utang di mana-mana. Rezeki bukan? Pak, rezeki bukan? Kalau rezeki diterima dengan bahagia atau dengan stres, Pak? Rezeki ini dari kata rojako, artinya pemberian secara harfiah. Hakikatnya apa? Apapun pemberiannya, baik yang enak maupun yang tidak enak, yang sesuai keinginan kita atau tidak, yang mampu membuat kita lebih sadar, lebih dekat, lebih taat, lebih mesra, lebih intim dengannya. Makanya sekaya apapun kita,
tapi malah membuat kita lalai dan jauh dari Allah, itu bukan rezeki namanya. Namun sebaliknya, kalau hari ini kita diberikan hutang di mana-mana, tapi membuat kita semakin bersujud di hadapannya, semakin dekat dengannya, semakin intim dengan Allah, itulah rezeki. Kira-kira setuju nggak, Bu? Maka yang harus kita pahami bahwa rezeki itu ada dua. Ada berapa, Pak? Ada berapa, Bu? Ada yang pertama nih, ada yang transparan. Yang kedua ada yang tidak transparan. Apa itu yang transparan? Yang benar-benar kelihatan. Satu nikmat, satu anugerah, sesuatu yang enak. Nah, itu yang transparan, benar-benar kelihatan. Dan saya yakin setiap orang ketika diberikan rezeki yang enak, yang berupa anugerah, yang sesuai keinginannya, saya yakin bisa menerima dengan bahagia. Ketika kita mau buka bisnis, kita pinginnya apa, Pak? Untung atau buntung? Untung. Allah wujudkan, Allah hadirkan, Allah berikan. Saya yakin setiap orang bisa menerima dengan bahagia. Ketika mama dulu bayangannya mau menikah, pinginnya apa? Pengen dua suami yang soleh, sugih, sedekahi oke. Masya Allah. Allah wujudkan. Saya yakin setiap perempuan, setiap wanita bisa menerima dengan bahagia. Itu rezeki yang transparan, yang benar-benar kelihatan, itu satu nikmat yang kita inginkan. Tapi ada satu hal lagi, rezeki yang tidak transparan, alias tersembunyi di balik musibah, di balik sesuatu yang tidak enak, di balik sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah ini, Bu, tantangannya. Belum tentu setiap orang bisa menerima dengan bahagia. Bu, kalau jenengan nyun sewu, contoh ekstrim, diberikan pasangan yang belum soleh, kira-kira rezeki bukan? Kok lemes, Bu? Bahkan mohon maaf nih, contoh ekstrim, ya, pasangan jenengan, ini contoh ekstrim, mendua, bahkan tidak mendua, tidak hanya sekedar mendua, tapi mentega, Bu. Kira-kira rezeki bukan? Rezeki bukan, Bu? Ketika itu semua mampu membuat kita lebih dekat, lebih mesra, lebih intim kepada Allah, itulah rezeki. Nah pertanyaannya, kenapa ketika Allah hadirkan sesuatu yang nampak tidak enak kita menolak? Kira-kira kenapa, Pak? Jenengan punya bisnis, pinginnya tadi untung, tapi qadarullah malah buntung, Pak. Gulung tikar, bahkan meninggalkan hutang di mana-mana. Belum tentu setiap orang bisa menerima dengan bahagia, dan kebanyakan dari kita menolak. Kenapa? Karena kita menganggap yang terjadi itu buruk bagi kita. Padahal prinsipnya yang buruk bagi kita belum tentu buruk menurut Allah. Yang buruk bagi kita belum tentu buruk menurut Allah. Yang baik bagi kita belum tentu baik menurut Allah. Maka ayatnya sudah jelas, fa inna ma'al, ketika Allah hadirkan sesuatu yang tidak enak, ma'a, bukan ba'da loh, Bu. Ma'a, berdekatan, bersamaan, detik itu juga, saat itu juga Allah hadirkan sesuatu yang jauh lebih enak. Maka kata al-usr itu menggunakan lam takrif yang bermakna apa? Satu kesulitan. Sedangkan yusron, kemudahan, sesuatu yang enak, sesuatu yang kita inginkan, itu menggunakan tanwin nakirah yang bermakna banyak. Artinya apa? Ketika Allah hadirkan satu kesulitan, detik itu juga, saat itu juga Allah hadirkan 1001 kemudahan.
Buktinya apa? Ini contoh ayat kauniyah Allah. Ada yang demen, remen, suka makan semangka, Bu? Supaya jenengan kalau makan semangka nggak sakit perut, Allah juga sudah hadirkan penawarnya. Napa niku? Kulit arinya loh, yang putih nih loh, Bu. Nah, ini. Tapi ampun di dahar kulit hijaunya, itu namanya geragas. Itu ya, nama kelahi. Bahkan ketika ada satu lalat, ya dalam satu hadis Rasulullah sampaikan, ketika ada satu lalat masuk ke dalam minuman kita, kita diminta untuk apa? Menyelupkan. Kenapa? Di situ ada virusnya, sekaligus ada penawarnya. Berdekatan, bersamaan. Nah, pertanyaannya, bagaimana 1001 kemudahan yang tersembunyi di balik satu yang tidak enak itu Allah bukakan? Kata kuncinya apa? Di surah Al-Isra ayat yang pertama. Alam nasrah laka sadrak. Lapangkan dada kita, nerimo, ridho. Yang saya faktanya, ketika Allah hadirkan sesuatu yang tidak enak, kita lebih banyak nolaknya atau ridhonya, Bu? Bu, nolaknya. Kita semakin nerima atau semakin protes? Protes. Kira-kira kalau kita semakin protes, semakin bahagia atau semakin stres? Ketika kita semakin stres, rezeki itu semakin mudah diakses atau semakin susah diakses? Lah kok dijalankan? Bu. Iya, nyuwun sewu. Maka ketika kita protes, mengeluhkan sesuatu, artinya apa? Sama dengan kita akan melipat gandakan sesuatu yang kita keluhkan untuk terjadi berulang-ulang. Nyuwun sewu. Kalau hari ini Allah hadirkan rezeki berupa sakit, ketika kita mengeluhkannya, kira-kira semakin sembuh atau semakin sakit? Di saat Allah hadirkan hutang, kira-kira kalau kita mengeluhkannya, semakin lunas atau semakin banyak hutang, Pak? Bu, semakin lunas atau semakin banyak hutang? Semakin pusing. Bahkan mohon maaf, kalau jenengan Allah hadirkan pasangan yang belum soleh-soleha, ketika kita mengeluhkannya, pasangan kita semakin soleh atau semakin salah? Semakin salah. Maka ingat, sekali saja kita mengeluh, sama dengan apa? Kita akan melipat gandakan yang kita keluhkan untuk terjadi berulang-ulang. Maka Imam Ghazali dalam makalahnya pernah menyampaikan, sekali saja kita mengeluh, sama dengan kita menutup 1000 pintu keberkahan. Maka mohon maaf, kita ini ngakunya beriman sama Allah, beriman dengan malaikatnya, kitabnya, rasulnya, bahkan hari akhir. Tapi di saat qada dan qadarnya, takdirnya, kehendaknya tidak sesuai dengan kehendak kita, kerap kali kita protes sama Allah, mengingkari rukun iman yang keenam. Itulah mohon maaf pendusta yang sesungguhnya yang akhirnya menjadi hijab, menutupi, menghambat aliran rezeki kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa ridho? Kan ngoten? Karena apa? Di saat kita ridho, Allah ridho. Di saat Allah ridho, beres semua masalah. Maka di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, Allah panggil kita bagi mereka yang jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i illa rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, bagaimana agar kita bisa tenang, ya, bisa ridho ketika kita mengembalikan segalanya ke Allah? Artinya apa? Agar saya ingin tanya ke jenengan, sepakat gak bahwa tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini
kecuali atas kehendak Allah. Sepakat Ibu? Maka di Jawa itu ada istilah ketika kita melihat sesuatu yang seolah-olah kebetulan. Delalah ya. Sering nggak Bu mengatakan itu Pak? Ternyata delalah ini dari bahasa Arab. Napa? Biidnillah. Nah, karena lidahnya wong Jawa jadinya delalah. Biidnillah, dengan izinnya Allah. Artinya apa? Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini. Bahkan hari ini kita bisa silaturahmi, bisa tolabul ilmi, itu atas izin Allah, atas kehendak Allah. Gitu. Nah wong Jawa itu sering-sering nyingkat. Apa? Siti. Sebenarnya dikatakan apa? Sayyidati. Di Jawa jadinya Siti. Misalnya apa? Jawa, hujan. Itu jadi bahasa Arab Pak. Ja'a rahmatullah, datangnya rahmatnya Allah. Wong Jawa jadinya Jawa. Pinter. Jawa itu pintar-pintar nyingkat. Nah kembali lagi. Tadi sampai mana Bu? Sepakat ya? Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas kehendak Allah. Nah pertanyaan kedua, yakin nggak bahwa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yakin? Berapa persen Bu? 100%. Kita kunci ya. Nah kalau kita yakin bahwa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, mungkin nggak bagi Allah untuk mendolimi kita? Mungkin nggak Pak? Nggak mungkin. Maka kalau Allah nggak mungkin mendolimi kita, pertanyaan yang terakhir, ketika Allah menghendaki sesuatu, kira-kira menurut jenengan, Allah selalu menghendaki yang terbaik, kadang-kadang baik atau tidak pernah baik? Bu, yang terbaik. Sepakat Pak? Yakin? Kita kunci. Maka kalau jenengan bisnis lalu bangkrut, punya hutang di mana-mana, kira-kira itu terjadi begitu saja atau atas kehendak Allah? Kehendak Allah baik atau buruk? Kalau baik diterima dengan bahagia atau dengan stres? Pak Bu, sama tadi nyuwun sewu, suami jenengan mendua bahkan mentega, kira-kira itu terjadi begitu saja atau atas kehendak Allah? Nah kehendak Allah baik atau buruk? Kalau baik diterima atau nyari yang lain Bu? Nyuwun sewu, kalau jenengan nyari yang lain belum tentu dapat yang lebih baik. Guys. Tapi kalau kita ridho, terima, bismillah, ini bisa menjadi wasilah Allah berikan hidayah buat pasangan kita. Atau kalau enggak, Allah yang akan nyarikan yang lebih baik, alias tukar tambah. Tukar tambah. Nah, itu ridho. Maka kata kuncinya agar kita bisa ridho, jangan fokus pada orangnya, jangan fokus pada objeknya, jangan fokus pada kejadiannya, jangan fokus pada peristiwanya. Tapi fokuslah kepada siapa yang menghendaki, siapa yang mendatangkan, siapa yang memberikan. Bukan fokus kepada yang tersaji, tapi fokuslah kepada siapa yang menyajikan. La ilaha illallah. Itulah kuncinya. Kunci surga, kunci kedamaian. Maka ketika kita ridho, Allah ridho. Nah bagaimana agar kita bisa ridho? Tapi harus sadar posisi. Fadkhuli fi ibadi. Bahwa kita ini hanya hambanya Allah. Yang seorang hamba tugasnya mau apa? Nerimo, manut. Nah kadang kita ini mohon maaf, tidak menyadari siapa diri kita, sehingga seringkali kita bukan menghamba kepada Allah, tapi menghamba kepada selainnya.
Dan ternyata Nyon Sewu, Tuhan itu ada berapa, Bu? Yakin? Faktanya banyak dari kita justru Tuhan itu ada dua. Tuhan yang menciptakan kita, yaitu Allah, dan Tuhan yang kita ciptakan. Dan Tuhan yang kita ciptakan ini banyak. Nyon Sewu, kalau kita berpikir kita nggak bisa makan tanpa bisnis kita, sama dengan kita sudah menciptakan Tuhan baru dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikir kita nggak bisa hidup tanpa bisnis kita, tanpa kerjaan kita, sama dengan kita sudah menciptakan Tuhan baru dalam kehidupan kita. Kalau jenengan punya amanah, punya hutang, kira-kira untuk lunas yang kita butuhkan Allah atau uang? Yang pertama kali Nyon Sewu muncul di benak kita, kalau kita punya hutang, untuk bisa lunas yang kita butuhkan itu Allah atau uang? Kalau mindset kita, keyakinan kita uang, apa yang kita lakukan? Akan disibukkan, dilelahkan untuk mencari uang, bahkan gali lubang tutup lubang. Saya ingin tanya ke jenengan, kalau jenengan punya amanah, punya hutang 1 M dengan 1 juta, secara logika manusia itu lebih mudah melunasi yang mana, Pak? 1 juta. Sepakat ya? Meskipun 1 juta, kalau tidak ditolong Allah, lunas gak, Bu? Meskipun 1 M, kalau ditolong Allah, lunas gak, Pak? Artinya apa? Masalah kecil, bahkan sekecil apapun, ketika tidak ditolong Allah tidak akan pernah selesai. Masalah besar, ketika ditolong Allah pasti beres. Maka ditolong Allah penting, betul. Tapi selama ini yang kita mintai tolong siapa? Uang atau Allah? Bu. Ini bicara tauhid ya, Nyon Sewu. Bukan berarti kita tetap harus ikhtiar, tapi seringkali justru kita mentuhankan ikhtiar. Maka jangan hanya sekedar ikhtiar, bergeraknya jangan hanya sekedar bergerak. Nah pertanyaannya, bagaimana agar kita ditolong Allah? Napa? Ridho. Di saat kita ridho, Allah ridho. Di saat Allah ridho, beres tuh masalah kita. Beres. Maka bagi mereka yang benar-benar menghamba kepadanya dengan wujud ridho atas apapun yang Allah takdirkan, janjinya apa? Wadkhuli jannati. Surga itu gambaran apa? Segala kenikmatan, Bu, itu Allah berikan semuanya. Allah manjakan kita. Yang Allah simbolkan layaknya surga. Artinya apa? Surga saja Allah kasih, apalagi hanya melunasi hutang-hutang kita. Surga saja Allah kasih, Bu, apalagi hanya menyembuhkan sakit kita. Surga saja Allah kasih, apalagi hanya menata rumah tangga kita. Mudah bagi Allah, asal apa? Ridho. Ridho dengan sakit kita, ridho dengan hutang kita, ridho dengan pasangan kita, ridho dengan masalah kita. Maka di saat kita ridho, Allah akan benar-benar menghadirkan the real heaven-nya, the real surganya. Allah akan memberikan bonus dunianya, dan itu otomatis. Asal kita ridho. Maka ada satu ungkapan, satu makalah dari Ki Ageng Suramantaram. Ya, jangan boleh ikutin. Saiki, yuk boleh ikutin, Bu, Pak. Saiki ning kene ngene aku gelem. Saiki sekarang ning kene ngene apapun keadaannya aku gelem, aku nerimo, aku ridho. Gimana, Bu? Sudah ridho dengan pasangannya?
Sudah ridho dengan sakitnya Pak? Ridho dengan hutangnya? Ridho dengan masalahnya? Saya itu. Ketika kita benar-benar ridho, Allah ridho. Maka tidak ada orang yang paling bahagia, tidak ada orang yang paling kaya kecuali yang mereka ridho atas takdirnya. Bahkan bagi mereka yang tidak ridho atas takdirnya, kita diminta Allah untuk mencari Tuhan selainnya. Ayo, saya itu ridho saja. Nah, bagaimana agar kita bisa ridho? Tadi kata kuncinya apa? Jangan fokus pada objeknya, jangan fokus pada masalahnya, jangan fokus pada peristiwanya, jangan fokus pada perilaku suaminya, perilaku orang lain. Tapi fokuslah kepada siapa yang mengendaki, siapa yang mendatangkan, siapa yang memberikan. Yang tidak mungkin Allah itu mendolimi kita. Yang tidak mungkin Allah itu ada niat sedikit pun untuk mempersulit kita. Karena tadi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang mungkin Bu, kita hari ini belum paham rahasia kebaikan di balik yang nampak tidak enak itu. Dan kita akan baru baru paham, baru sadar biasanya apa? Sehari setelahnya, seminggu setelahnya, sebulan setelahnya, 1 tahun setelah. Oh, ketika Allah bukakan kebaikan itu, alhamdulillah ya Allah, untung ya Allah. Misalnya nih jenengan ada proyek bisnis di luar kota, yang mengharuskan jenengan naik pesawat, kudarua pesawatnya delay, bahkan batal. Yang membuat bisnis jenengan nggak jadi deal. Bayangan jenengan kalau ini proyeknya jadi, untungnya luar biasa. Kudarwa nggak jadi gara-gara delay, bahkan ya jadi berangkat. Kalau jenengan fokus pada peristiwanya, fokus pada kejadiannya, justru yang ada menyalahkan siapa? Bisa jadi maskapainya, pesawatnya, dan orang lain. Tapi di balik itu bisa jadi Allah sedang apa? Menghindarkan kita dari kerugian yang jauh lebih besar. Yang mungkin saat itu kita belum paham. Maka pentingnya kita untuk apa? Selalu husnudzan. Berprasangka baik kepada Allah. Enggak mungkin Allah menghadirkan sesuatu yang buruk bagi kita. Karena apa? Allah itu mendesain dengan cinta. Sedangkan manusia mendesain dengan cita-cita. Dan bentuk cintanya Allah tidak selalu mewujudkan apa yang jadi cita-cita kita. Kenapa? Bisa jadi di balik cita-cita kita ada bahaya yang kita nggak tahu. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Masya Allah. Ini kita baru pengantar ini tentang rezeki. Belum ngomongin terapi rezekinya. Baru pengantarnya. Nah, sampai sini dulu, mungkin ada yang tanyakan. Pak, monggo. Harapannya teman-teman, kita belajar ini konsepnya diskusi. Bukan mendoktrin, bukan mendogma. Karena mohon maaf, kebenaran itu ada 2. Ada berapa, Bu? 2. Ada kebenaran informatif dan ada kebenaran hakiki. Nah, banyak dari kita yang beragama itu hanya berhenti di kebenaran informatif. Hanya kila wakolah. Kata ustadz ini, kata kiai ini, kata ulama ini. Tapi kata kita kapan? Alias kapan kita mengalaminya? Kapan kita praktek? Nih, misalnya nih teman-teman, ini Masya Allah. Ya, kata orang, lewat wasilah kangen water ini bisa menyehatkan. Tapi kalau kita tidak pernah meminumnya, Bu, ini padunya saya ingin minum. Kalau kita tidak pernah mencobanya langsung, kita tidak akan pernah menemukan kebenaran hakiki bahwa lewat wasilah minuman ini kita bisa sehat. Maka menurut jenengan, Al-Quran itu fakta atau data? Belum tentu.
Kalau hanya sekedar dibaca, dihafalkan, nggak pernah diamalkan, hanya sekedar menjadi data, hanya sekedar menjadi informasi. Bagaimana Al-Quran itu menjadi fakta ketika dipraktekkan, diamalkan? Al-Quran itu dahsyat, sedasat-dasatnya ini. Tapi sayangnya hanya sekedar menjadi apa? Informasi, menjadi data. Tidak pernah kita alami. Maka jangan pernah percaya dulu dengan apa yang saya sampaikan. Artinya apa? Dengan konfirmasi, dipraktekkan, dialami betul. Benar nggak? Sehingga muncul satu yang namanya aha moment, pencerahan. Oh iya. Karena materi intinya sesungguhnya bukan kita diskusikan, tapi di kurikulum kehidupan jenengan sendiri-sendiri. Coba dikorelasikan dengan kehidupan nyatanya nih loh. Sesuai nggak? Pas nggak? Maka aktifkan apa? Critical thinkingnya. Jadi kalau diskusi dengan saya, jangan percaya dulu dengan apa yang saya sampaikan. Benar-benar dicerna pun. Dicerna betul. Moga ada yang tanyakan. Ini ada masih waktu 10 menit. Moga. Ustaz, nyuwun sewu. Kenapa? Boleh mic-nya dilemparkan sama bundanya. Sebagai perempuan paling manusiawi saat kita mengalami sesuatu permasalahan, kadang kita berpaling dan videonya nggak akan bermasalah. Itu bagaimana cara kita tidak takut dengan berbagai masalah. Karena seperti itu juga konfliknya dari diri sendiri dan sebagainya dari anak-anak. Itu agar kita menjadi orang yang terlatih untuk selalu hidup terhadap apa yang terjadi. Bagaimana cara melatih agar menjadi biasa menjadikan diri kita itu hidup setiap hari satu hidup dengan terus. Terima kasih Ya, terima kasih sudah. Jadi ridho, ikhlas, sabar, ini adalah inner skill. Nah, bagaimana agar kita punya inner skill, punya keahlian, ahli di bidang itu memang butuh dilatih, Maka ibarat emas itu, ini mama pahamin, semakin murni akan semakin mahal. Sepakat ya mak ya? Nah, the power emak-emak ini kalau bicara emas. Nah, bapak-bapak kalau ingin memberikan emas kepada istri, cukup dengan apa? Diam. Karena diam itu emas. Cerewet kayak apa, diam saja Pak ya. Nah, itu sudah memberikan emas. Nah, kembali lagi ke emas. Nah, bagaimana emas ini mencapai titik kemurniannya? Lewat apa? Dibakar, ditempa, dipanasi, dipukuli. Ya enggak Bu? Sama. Jiwa kita akan semakin murni, semakin suci, semakin bersih, maka akan semakin mahal di hadapan Allah. Ciri-ciri orang yang jiwanya semakin murni apa? Dia akan semakin ridha, semakin ikhlas, semakin sabar, semakin syukur, semakin tawakal dan lain. Nah, bagaimana agar kita bisa mencapai titik kemurnian jiwa kita? Ketika apa Bu? Dibakar, dipanasi, ditempa. Lewat apa? Kejadian enak atau tidak enak? Kira-kira dibakar itu enak atau tidak enak? Maka apa? Ketika kita benar-benar pengen ridho, Allah akan hadirkan orang-orang, peristiwa, bahkan seringkali hadir lewat orang-orang terdekat dengan kita. Pasangan kita, anak kita, keluarga kita, yang Allah sedang meminjam mereka menjadi guru praktek. Nah, mohon maaf, kita ngaji ini namanya baru guru teori Bu. Guru teori. Kapan kita akan praktek? Ketika ketemu dengan orang-orang yang tidak mengenakan.
Allah sedang meminjam mereka. Maka caranya apa? Kalau kita memandang seseorang menjadi guru, itu biasanya respon kita, Bu, tetap respect, tetap hormat. Maka pandang suami jenengan itu sebagai guru, anak jenengan itu sebagai guru. Tapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai korban, ya mohon maaf, akhirnya apa? Kita akan mudah untuk marah, mudah untuk kecewa, mudah untuk sakit hati, yang akan menyalahkan yang di luar. Gara-gara kamu hidup saya seperti ini. Tapi kalau kita mengubah sudut pandang kita, yang pertama hati Allah yang menghadirkan. Yang kedua, lihatlah mereka dipinjam Allah sebagai guru praktek kita yang menempa jiwa kita, hati kita untuk semakin sabar, semakin ridho. Nah, yang kedua, agar kita benar-benar semakin ridho, semakin terima, maka kita harus sadari bahwa dalam kehidupan ini, selain Allah itu sifatnya dualitas. Apa, Bu? Dualitas. Ada positif, ada negatif, ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk, ada lebih, ada kurang. Nah, yang jadi persoalan, kenapa banyak orang yang menderita? Karena ketika Allah hadirkan sesuatu yang positif, yang enak, yang sesuai keinginannya, itu terlalu bahagia, terlalu menggenggam, sehingga terjadi kemelekatan. Sebaliknya, ketika Allah hadirkan sesuatu yang negatif, yang tidak enak, yang tidak diinginkannya, dia berusaha untuk menolak, membuang jauh-jauh. Padahal kehidupan ini pasti ada selalu dua sisi ini, Bu. Kita ini mau maaf, kalau dikasih siang minta malam, dikasih malam minta siang, dikasih hujan minta panas, dikasih panas minta hujan. Jualan sepi minta rame, sepi mengeluh, kasih rame mengeluh. Kita ini mohon maaf gak pernah bahagia, Bu. Karena selama ini kita didikte oleh dualitas kehidupan. Maka ternyata hidup ini seperti secangkir kopi. Seperti apa? Secangkir kopi. Ada pahit, ya Ustadznya pahit nih. Ada manis, manisnya sih. Nah, pertanyaannya nih Pak yang suka kopi ini, kenapa kita bisa menikmati secangkir kopi, Pak? Kira-kira kenapa? Karena kita bisa menerima kedua-duanya, Bu. Pahitnya kita terima, manisnya kita terima. Justru kalau orang pengen manisnya saja, jadi masalah, kenapa? Penyakit diabetes. Maka selama pandemi kemarin, Allah berikan satu insight, satu pembelajaran yang luar biasa. Allah hadirkan makhluknya yang tak terlihat untuk menyadarkan kita. Ternyata selama pandemi kemarin, ketika jenengan dites COVID, pengennya positif atau negatif? Berarti negatif baik atau buruk? Bu, baik atau buruk? Baik. Bahkan lampu ini bisa nyala itu karena apa? Ada positif, ada negatif. Misal ada kerabat kita, saudara kita, teman kita yang sedang sakit, kita besuk di rumah sakit, tanda bahwa mereka masih hidup, layar monitornya grafiknya itu apa? Kalau naik terus bahaya, turun terus bahaya, apalagi datar. Wassalam. Saya boleh minta satu kertas? Kita akan praktekkan satu kertas. Sama pinjem botol satu ini. Mohon maaf. Satu botol lagi boleh pinjam. Biar jenengan ada gambaran. Nyun sewu ya. Oke. Nah. Wangi. Ini kosong, Bu ya. Kosong. Mohon dibantu. Bukan magic. Ini kosong. Ini anggaplah kita menjalani kehidupan ini, dan ketika kita berada di jalan yang datar, kira-kira apa yang terjadi, Bun? Kejatuhan, kehancuran. Tapi kalau kertas ini kita berjalan, ya kita lipat, bergelombang, ini menggambarkan naik turunnya kehidupan, positif negatifnya kehidupan, siang malamnya kehidupan. Ya.
lalu kita berada di atasnya. Ini sandarannya kurang besar. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Sorry. Sorry. Kalau ada kenceleng, intinya, ketika justru kita berada apa? Ketika ini berada di lika-liku ini, justru kita akan semakin ditopang oleh kekuatan. Ini harusnya rata intinya. Artinya apa? Justru lika-likunya kehidupan ini, positif negatifnya itu, justru menghadirkan apa? Kehidupan. Maka ada satu makalah, life is never flat. Iklannya gitu, Bu. Life is never flat. Justru kalau hidup kita ini datar-datar saja, itulah tanda kehancuran. Tapi kalau hari ini kita mengalami lika-liku kehidupan, naik turunnya kehidupan, positif negatifnya kehidupan, justru semakin menguatkan. Nah, pertanyaannya kembali lagi, bagaimana agar kita bisa menikmati pahit manisnya kehidupan? Tergantung apa? Besar kecilnya cangkir, besar kecilnya gelas. Saya berikan satu analogi. Misalnya 1 sendok garam kita masukkan ke dalam segelas air, rasanya berapa? 1 sendok garam kita masukkan ke dalam segelas air, asin. Tapi kalau kita perbesar wadahnya, 1 sendok garam kita masukkan ke dalam 1 ember air, rasanya sudah mulai berubah. Apalagi 1 sendok garam kita masukkan ke dalam 1 danau. Ngefek gak, Bu? Nggak ngefek. Artinya apa? Yang menjadi persoalan itu bukan garamnya, bukan masalahnya, bukan hutangnya, bukan sakitnya, bukan pasangannya, bukan anaknya. Tapi apa? Besar kecilnya wadah. Apa itu wadah? Hati kita, jiwa kita. Ini saya berikan satu analogi lagi. Misalnya bom diledakkan di dalam masjid ini, kira-kira apa yang terjadi? Hancur, Pak, ini masjid. Tapi kalau bom diledakkan di tanah lapang, ngefek gak? Gak ngefek. Maka sekali lagi yang jadi persoalan itu bukan hutang kita, bukan sakit kita, bukan pasangan kita, bukan anak kita, tapi apa? Volume besar kecilnya jiwa kita, lapang sempitnya jiwa kita. Itulah kenapa Nyun Sewu, ada orang yang punya hutang 200, stresnya luar biasa. Tapi di sisi lain ada orang yang punya hutang 2M, tenang-tenang saja. Apa yang membedakan, Pak? Kapasitas dirinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa memperbesar jiwa kita, melapangkan jiwa kita? Simpelnya tadi, hadirkan Allah yang maha besar. Maka sebesar apapun masalah kita, akan apa? Kecil. Itulah kita diminta untuk apa? Takbir. Artinya apa takbir? Allah maha besar. Maksudnya Allah maha besar apa? Yang lain kecil. Maka orang kalau sholat diminta untuk apa? Takbir, ngangkat tangannya. Ujung-ujungnya pasti damai. Salam. Maka kalau kita habis sholat, mohon maaf, kok kita masih galau, bisa jadi ada yang salah dengan sholat kita. Itu Ibu ya. Next nanti kita belajar. Cekap ya tadi. Oke, karena waktu yang singkat. Ini baru prolog. Semoga silaturahmi ini bukan akhir tapi menjadi awal. Yang menjadi awal, nanti bisa belajar banyak lebih dalam terkait dengan terapi rezeki. Ada door prize buat jamaah yang bisa jawab. Hari ini dengan tanya. Oh iya. Ini spesial ini ya, sebelum kita tutup. Habis ini acara apa? Door prize terus? Tutup ya? Apa namanya, cek darah. Oh, cek darah. Iya. Satu cek darah. Oke. Masya Allah. Nah, ini ada door prize. Rezeki tak terduga, min haitsu la yahtasib.
Yang pertama pertanyaannya, nanti boleh angkat tangannya. Apa yang dimaksud dengan rezeki? Monggo. Monggo, Bunda. Yang dimaksud dengan rezeki, hakikat rezeki atau esensi dari rezeki. Monggo, Bun. Pemberian yang seperti apa? Dari yang membuat Contohnya apa? Sakitnya apa, Bu? Ketika kok sakit bisa disebut rezeki itu ketika apa? Mengurangi dosa-dosa kita supaya kita kasih ya plus yang luar biasa, Bu. Oh, enggak usah plus ya. Di masjid. Betul. Jadi rezeki, Maka yuk. Karena gini, nyuwun sewu, kalau kita sudah salah mendefinisikan rezeki, maka akan membuat kita lebih mudah menderita, mudah mengeluh, mudah protes. Yang itu akan semakin susah untuk mengakses rezeki. Tapi kalau kita menganggap apapun yang Allah hadirkan itu rezeki dan itu yang terbaik buat kita, maka kita akan bisa menerima dengan happy, dengan bahagia. Dan bismillah, ketika hati kita benar-benar happy, maka rezeki kita tidak pernah sepi. Maka pentingnya, kalau hari ini kok rezeki kita masih terasa sepi, pentingnya untuk apa? Ngopi. Apa itu ngopi? Ngobati, ngopeni, ngolah pikir lan ati dengan dikir. Nah, itu ngopi. Lanjut, Tat. Oh, lanjut. Ini masih ada 4. Masih ada 4. Nah, sebutkan surat berapa, ayat berapa yang menjamin bahwa Allah itu telah menggaransi rezeki kita. Nah, monggo. Monggo. Surat berapa? Ayat berapa terkait dengan garansi rezeki? Betul. Monggo. Tapi nanti satu buat yang tanya tadi. Oh iya. Yuk bapak-bapak, ini gantian ya bapak-bapak ya. Iya Pak, rezeki itu ada berapa? Nah, simpel lagi. Monggo bapak-bapak ini. Ya. Jenis rezeki itu ada berapa? Ah, monggo bapak. Nika bapak nika. 2 apa saja? Kurang tepat. Kurang tepat. Anu. Iya betul. Yang tidak transparan. Yang kelihatan. Kelihatan satu. Buat apa? Yang bertanya. Yang bertanya. Oke. Sama yang paling jauh saja. Oke. Nah, sekarang gantian. Bagi yang bertanya, yang tadi, apa yang barusan? Yang tanya tadi? Oh, yang tanya tadi. Satu ya. Oh, satu. Oke, bagi yang bertanya. Ini dapat door prize. Sama terakhir, yang paling jauh rumahnya, tempat tinggalnya ya? Tempat tinggalnya. Mana Bun? Jenengan? Dalamnya putih. Boja, ada yang lebih jauh dari Boja? Yuk, ada yang lebih jauh dari Boja? Kalau nggak ada yang lebih jauh ini berarti buat bundahnya, buat bidadari surga kita ini. Nggak ada ya? Boja ya Bun ya? Dari Boja nih kok ya? Tadi jenengan langsung dari Boja ke situ. Yang langsung dari Boja. Monggo bapak-bapak. Nggak ada. Berarti angkat tangan dari Balikpapan. Wah. Kejauhan. Kalau saya dari Denmark, nah. Denmark. Denmark. Tepatnya daerah Mesir. Mepet pesisir. Jadi saya ini dari Denmark sana Pak. Tepatnya di daerah Wedung.
Tapi saat ini tinggal di daerah Tinjomoyo. Monggo bagi teman-teman yang pengen ngopi ya, yang pengen ngopi, kita ada acara rutin juga tiap Rabu malam itu di Kampung Kesadaran di daerah Tinjomoyo dekat Monika. Doa gitu. Oh iya. Cekap ya Pak ya. Yang mari sebelum kita tutup untuk berdoa sejenak mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini menjadi salah satu kunci dari doa. Ketika jiwa kita benar-benar hening, terkonek dengan Sang Pencipta, terhubung dengan Sang Pencipta, maka bismillah semuanya akan mudah tercipta, terwujud, termasuk impian, doa-doa kita. Al-Fatihah. حمد الشاكرين حمدا الراحمين حمدا يوافي نعمه ومزيدا يا ربنا اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولرسلنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا اللهم اجعلنا من عبادك المستغفرين يا الله يا رحمن يا رحيم. Jadikanlah kami, keluarga kami, orang tua kami, guru-guru kami dan teman kami ya Allah, termasuk hamba-hamba yang Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Allahumma ja'alna min ibadika tawwabin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami, keluarga kami, orang tua kami, guru-guru kami dan teman kami ya Allah, termasuk hamba-Hamba-Mu yang berjumlah tempat kami ya Allah. Karena kepada Engkau lah kembali, maka kembalikan kami ya Allah dalam kondisi Engkau terima tempat kami ya Allah. Allahumma ja'alna min ibadikal mutatahhirin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami, keluarga kami, orang tua kami, guru-guru kami dan teman kami ya Allah, termasuk hamba-hamba yang selalu memurnikan, bersihkan, sucikan jiwa kami dari segala hijab, dari segala kotoran, dari segala noda, dari segala sampah. Allahumma ja'alna min ibadikal mustajibin. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan hajatnya langsung ke Allah. اللهم اغفر قلوبنا وجسمنا وامرنا في الدنيا والاخره. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا بحسن الخاتمه بقول لا اله الا الله ونعوذ بك من سوء الخاتمه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا أعين قرة أعين واجعلنا إماما. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga yang singkat ini benar-benar bermanfaat sehingga Allah turunkan ridhonya, cintanya, ampunannya, sehingga yang sempit Allah lapangkan, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya amanah, punya utang Allah lunaskan, yang punya hajat Allah kabulkan, dan yang paling penting Allah mampukan kita istiqomah hingga husnul khotimah. Kita pribadi mohon maaf apabila ada salah ucap, salah sikap. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.